Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini saya akan membahas pilih kartu berjudul Level Up di tahun 2026. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang selalu support aku, yang sudah like, comment, and subscribe. Dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal aku Mia. Oke, ini sebenarnya readingan yang sudah di request ya. Seperti yang sebelumnya aku udah bilang di Instagramku, di shortsku juga, kalau ini sebenarnya request ya dari teman-teman yang minta ya untuk tahun depan gimana, glow up-nya gimana. Jadi aku akan langsung saja kalau begitu buat 3 pilihan kartu. Oke. Jadi di sini aku udah siapin ya untuk teman-teman semuanya level up di tahun 2026 ya. Oke, level up di tahun 2026. Oke, level up di tahun 2026 untuk pilihan kartu pertama. Oke, di sini ada Inanna ya, kelihatan Inanna. Oke, the Queen of the Heaven and Earth. Oke ya, di sini untuk pile nomor 1 ya. Untuk pile nomor 2 level up tahun 2026. Untuk pile nomor 2 ada Enheduanna, the High Priestess. Oke, untuk pile nomor 2 ya. Untuk pile nomor 3 ya, di sini level up di tahun 2026. Oke, di sini ada Bridget ya, the Goddess of the Eternal Flame. Oke, di sini ada pile nomor 1, pile nomor 2, pile nomor 3 ya. Silakan dipilih. Kalau masih bingung bisa di pause dulu, nggak apa-apa untuk teman-teman semuanya ya di sini ya. Oke. Aku sembari. Oke. Sip. Ya. Silakan. Untuk teman-teman semuanya, kalau masih bingung bisa di pause dulu ya. Oke, di sini sudah dipilih ya. Kalau aku lihat soalnya di sini energinya untuk pile nomor 1, 2 dan 3 ini sebenarnya kayak di tahun 2026 nanti tentang kalian nanti level up-nya itu karena ada cinta dari Tuhan, cinta dari semesta ya. Dan ini cintanya itu dari penerimaan yang total juga, aku lihat gitu. Jadi glow up-nya kamu tuh bukan cuma kayak dari sisi penampilan doang, dari status doang, dari pencapaian doang gitu, tapi dari ada di apa ya, di titik dimana frekuensi energi hati kamu itu juga tinggi gitu ya. Jadi kamu tuh bisa belajar mencintai tanpa syarat gimana ya, apalagi bukan cuma ke orang lain tapi ke diri kamu sendiri juga gitu. Jadi kamu tuh bakal kayak ngelewatin tahunnya itu kayak tahun apa ya, kalau di 2025 kan kamu kan kayak banyak lukanya, banyak ragunya ya, banyak ujian batinnya, tapi ya semua itu tuh nanti bakal jadi jalan ke cinta yang sesungguhnya gitu ya. Jadi bentuk cinta itu kan nggak tergantung dari apa ya, dari validasi orang lain ke kita gitu toh ya. Jadi di tahun 2026 nanti kamu bakal jadi pribadi yang lebih damai lagi, lebih lembut lagi, tapi nanti tetap strong gitu ya. Jadi energinya ini nanti bakal ngebawa kamu untuk kayak bagaimana kira kamu bisa menyembuhkannya lewat kasih gitu, bukan lewat dari validasi atau harus ngebuktiin ini itu gitu ya. Jadi aku di sini udah lihatnya seperti itu karena aku ngelihat di sini dari Inanna ini kamu bakal belajar ngebuka diri, nerima semua sisi diri kamu. Dari Enheduanna ini kamu bakal dengerin suara jiwa kamu ya. Dan aku ngelihat tuh kayak ada kayak semacam gimana kamu akhirnya ngebuat
connectionnya itu secara spiritualnya itu nanti lebih deep lagi gitu. Kalau dari Bridget ini kamu nanti bakal kayak apa ya, nyalain lagi lah sinar cahaya itu di dalam hati kamu gitu, dan itu bakal ngebiarin semua cinta itu bakal kayak memancar gitu lewat aksi-aksinya kamu, lewat apapun usaha yang kamu lakuin secara real gitu. Jadi aku lihat di sini memang glow up kamu itu akarnya dari cinta, bukan cuma dari cinta ke orang lain gitu ya, tapi ya cinta yang suci yang lahir dari penerimaan diri ya. Dan di hubungan kamu nanti juga bukan sama diri sendiri tapi sama orang lain dan juga semesta gitu. Oke? Oke, kita akan lanjut ya di sini untuk pal nomor 1 ya. Oke. Di sini pal nomor 1 ya. Di sini ada Inanna, the queen of heaven and earth. I have nothing to hide. I see and accept all that I am. Oke. Jadi kalau kalian nih ya tahu Inanna sendiri, ini kan udah ada tuh the queen of heaven and earth ya kan. Udah kelihatan banget di sini. Jadi Inanna tuh sebenarnya kayak dewi yang apa ya, terkenal gitu, dewi besar gitu di mitologi yang apa, mitologi kuno gitu ya. Jadi di sini nih kayak semacam kayak dewi cinta yang kayak gitu ya. Dewi kesuburan, dewi perang ya, apapun yang terkait tentang politik dia juga ya dewinya. Jadi dia ini sebenarnya ada kisah dia yang paling terkenal teman-teman ya. Kisah dia yang paling terkenal tuh yang dari saudarinya sendiri, Ereshkigal ya. Jadi di sini saudarinya itu tuh itu di dunia bawah sebenarnya ya. Jadi si Ereshkigal ini kan di dunia bawah, dan nanti apa sih namanya, ada kayak semacam perjalanan gitu ya, Inanna tuh ke sana kayak gitu ya. Jadi dalam kisahnya dia di Zone of Inanna itu dia tuh ngelewatin pintu gerbang, terusnya dia kehilangan atributnya terusnya dia ngalamin kematian dan kebangkitan juga di situ. Jadi di sini nih maknanya dia lah ya, di sini kan Queen of Heaven and Earth. Ini sebenarnya dia itu nguasain dua domain besar lah, antara langit spiritual atau keilahian sama bumi secara materi dan fisik kayak gitu. Jadi di sini perjalanannya dia itu ke tadi ya, ke dunia bawah itu tuh sebenarnya temanya tuh lebih ke arah transformasi gitu. Jadi dia kehilangan identitas lama, terusnya dia kebuka sama apapun yang vulnerable ya. Jadi ada masa-masa kayak rentan dianya, terusnya dia bangkit gitu dengan kekuatan baru dia gitu. Jadi ini sebenarnya kamu tuh kayak udah siap ngambil alih semua ya, power kamu gitu yang di dalam diri kamu tuh bener-bener total banget, bener-bener full banget kayak gitu ya. Nerima semua sisi terang sama gelap kamu, terus kamu nguasain dunia itu, dua dunia yang tadi, lahir dan batin itu yang aku bilang. Oke, itu Inanna. Oke, di sini aku akan lebih menjelaskannya lagi. Oke. Biasanya aku pakai Astro Dice, tapi aku sekarang izin pakai kartu astrologi ya. Oke, untuk pal nomor 1. Untuk pal nomor 1. Ya, aku pengen tahu level up di tahun 2026 untuk pal nomor 1. Oke. Di sini ada Lilith. Oke, ada Lilith, wild femininity. Nah, susah banget ngomongnya. Oke. Dan ada Taurus, the sensual. Halo Taurus. Ya. Oke. Biar enggak. Oke, sip ya. Jadi
eh Gini, kan tadi ya, kalau Inanenya sendiri ini kan dia kan ratu langit dan bumi deh ya. Jadi dia ini kan sosok yang turun ke dunia bawah tadi, ngelepasin lapisan demi lapisan identitasnya sampai akhirnya yang kesisa itu jiwa sejatinya dia gitu ya. Jadi aku lihat di sini dari energi Lilith sama Taurus ini sebenarnya level up di tahun 2026 ini datangnya itu setelah kamu kayak nembus bayangan terdalam kamu sendiri gitu ya, shadownya kamu gitu. Jadi aku lihat di sini ada kayak semacam fase rebirthnya ya, kayak ular yang ganti kulit gitu loh. Jadi tahun depan itu sesuatu yang lama dalam diri kamu itu bakal mati ya, entah itu ego, entah itu pola-pola kamu yang dulu ya, atau ya hubungan yang gak lagi sejalan gitu. Tapi nanti dari situ kamu tuh bakal lahir lagi ya, dengan kekuatan batin kamu yang lebih deep lagi ya, dan nanti akan ada transformasi yang cukup ekstrim. Kamu nggak cuma kayak berubah, kamu berevolusi nanti. Lilith soalnya di sini kan bener-bener dia tuh archetype-nya itu terkait tentang kebebasan secara feminim gitu. Jadi ini ngewakilin diri kamu yang dulu yang mungkin kamu tekan, terus nanti akan ada keberanian untuk ekspresiin ya semua passion kamu, entah itu amarah kamu, keinginan kamu, intuisi kamu ya. Nanti kamu ngelakuinnya itu tanpa ngerasa kayak bersalah lagi, nggak kayak yang biasanya kamu lakukan, kamu kok suka kayak ngerasa bersalah ketika ngelakuin itu semua ya. Jadi di sini ini kayak semacam apa, energinya tuh kayak kamu tuh nggak perlu lagi kayak minta izin untuk jadi diri kamu secara utuh, secara the real you kayak gitu ya. Jadi tahun 2026 itu bakal ngajarin kamu gimana buat gunain power kamu ya secara bener-bener full ya, secara primal, secara sensual ya, sebagai nanti sumber confidence-nya kamu, sumber magnetnya kamu. Nanti kamu akan kayak apa ya, energinya tuh agak kayak siren ya. Aku ngerasanya kayak gitu ya, seksi-seksi mengundang gimana gitu ya. Dan di sini ada Taurus ya, kartu the sensual. Jadi setelah tadi badai-badai transformasi itu, nanti kan ada Lilith itu kan dia kebangkitannya cukup liar ya, Lilith ya. Dan di sini ada Taurus juga. Ini sebenarnya energinya stabil ya, nenangin ya. Tapi dia kayak yang ngingetin kamu, glow up yang bener-bener real itu sebenarnya tentang gimana kamu nikmatin keindahan hidup kamu. Entah itu tubuh kamu, entah itu waktu istirahat kamu, entah itu apa yang kamu cium ya, aroma-aroma ya, apa yang kamu dengar dari musik, apa yang kamu sentuh ya, apa yang kamu makan ya, apa yang kamu rasakan, cinta yang bener-bener real ada di depan kamu, bisa kamu sentuh, raba, lihat ya, keberadaan kehadirannya tuh ada gitu. Jadi ini energi self worth yang tenang tapi fancy, mewah gitu aku ngerasanya ya. Jadi di sini tuh sebenarnya glow up kamu itu datangnya dari keberanian untuk nembus bayangan kamu ya, mencintai sisi liar dalam dirimu ya. Terus ya dia apa ya, kayak gimana kamu tuh suka dengan keindahan tubuh kamu ya. Terus kamu bisa nikmatin dunia material kamu tanpa kamu ngerasa bersalah dengan spending time misalnya berapa yang sama ini mungkin kamu tabung terus gitu ya. Jadi kamu bakal jadi magnet ya, magnet alami buat energi yang kamu pancarin itu nanti alami banget. Oke? Next kita akan lebih mendalami lagi ya. Aku pengen tahu energinya kamu di sini. Ya. Energi untuk pal nomor 1. Ya. Energi untuk pal nomor 1. 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 Oke. Keluar di sini ada thinking ya, missing you, craving, desiring. Di sini Lilith deh, sebelah Lilith. Oke, kemudian di sini ada shallow ya, ada shallow, hollow, empty, boredom. Oke.
Jadi ada yang kayak suka pura-pura kuat gitu ya, kayak suka pakai topeng gitu, kayak baik-baik aja kok semuanya gitu, atau ada juga yang suka ngelebih-lebihin apa yang ada gitu. Jadi sebenarnya di sini 2026 itu nanti kau bakal ngelepas tadi topeng kamu yang itu gitu ya, lebih jujur sama perasaan sama kebutuhan kamu tuh apa gitu. Jadi nanti level up-nya itu kamu bakal tampil apa adanya. Kalau nomor satu di sini saya ngelihat memang ada yang thinking ya, di sini missing you, craving, desiring ya. Jadi di balik topeng itu ada kayak semacam rasa rindu, pengen dicintai, pengen dihargai, pengen kembali jadi diri kamu yang otentik gitu ya. Ini kayak semacam fase sadar kamu ya, apa atau siapa yang sebenarnya kamu rinduin, orang lain atau diri kamu sendiri ya. Di shallow ini sebenarnya kayak ada rasa hampa-hampa jenuh gitu ya, yang munculnya itu memang dari hubungan, dari lingkungan yang shallow, yang dangkal gitu. Kamu capek gitu jadi versi panggungnya gitu. Jadi ini ada semacam kayak apa ya, kamu lebih deep lagi gitu ya, jadi prioritasnya kamu gitu. Kamu bakal berhenti kompromi dengan hal-hal yang kamu ngerasa nggak berarti, nggak ada maknanya itu. Jadi aku lihat di sini sama ini kamu tuh belajar bertahan dengan topeng itu ya, supaya kelihatan semua baik-baik aja gitu. Tapi hati kecil kamu tuh kangen gitu, sesuatu yang real ya, rindu sesuatu yang nyata gitu. Jadi 2026 itu nanti energinya bakal ngebuat kamu tuh jujur ya. Ayo jujur gitu ya, lepasin tuh semua topeng-topeng itu ya, sosok yang nggak perlu kamu pakai lagi nanti ya, kamu nggak perlu ada peranan yang model gitu lagi gitu ya, karena itu apa ya, lepasin semua topeng-topeng yang nggak lagi kamu percaya lah ya, dari semua tuh kayak semacam kejenuhan itu ya, kejenuhan. Nanti bakal ada semacam keberanian baru dari diri kamu, disitulah baru kamu glow up gitu ya, itu bakal jadi starting point kamu untuk glow up kayak gitu ya. Jadi nanti level upnya kamu di 2026 itu nanti kamu bakal lebih otentik, lebih berwibawa, kamu bicara dari hati kamu ya, nggak kayak over compensate atau apapun itulah. Jadi kayak kamu bakal filter hubungan-hubungan kamu ya, relasi-relasi kamu yang palsu-palsu kamu saring ya, mau itu ya tadi terkait tentang orang atau kerjaan ya, yang bener-bener kamu pengenin ya, orang-orang yang tulus, kerjaan yang bener-bener kamu passionin kayak gitu. Terus aku lihat juga nanti kan kamu magnetnya kamu naik banget ya, energi yang tadi aku bilang mirip kayak siren ya, jadi kayak magnetism gitu ya, daya tarik kamu tuh dari kejujuran kamu, dari ketenangan kamu ya, dan itu bukan gimmick doang gitu. Jadi aku ngelihat di sini memang kalian harus tanya ke diri kalian sendiri gitu ya, harus tahu terkait tentang 3 kejujuran hal ini gitu, apa yang kamu rasain, apa yang kamu butuhin, apa batasannya, kamu tulis di kertas gitu, coba ya. Terus kamu harus detox secara lingkungan kamu, secara bagaimana kamu bersosialisasi, kurangi interaksi atau scroll yang kayak ngebandingin diri sama orang lain atau sok-sok pencitraan ya, kurangin tuh. Kamu boleh lihat, main ke Instagramku itu nggak semuanya aku kayak strong, apa yang salah aku tulis salah, apa yang aku lakuin baik dan buruk, rentan dan kuat, semuanya ada di situ. Jadi nggak perlu pakai nanti kelihatan galau-galau gitu kan, menyek buat orang lain, nanti aku dianggap ini itu, nggak penting itu. Fokus aja ke self improvementnya kamu. Dan di sini kamu juga perlu journaling lah menurut aku ya, kayak 10 menit 5 menit gitu ya, buat kamu tuh sadar dengan apa yang kamu lakukan, sadar terkait tentang perkembangan kamu sendiri gitu ya. Komit dilakuinnya tuh kayak sebulan gitu ya, tapi nggak boleh pakai topeng gitu ya, jawab jujur ya. Terus apapun yang shallow yang dangkal tolak aja gitu ya.
Jadi afirmasi yang kamu bisa lakuin yang kayak aku aman jadi diri aku yang otentik ini gitu ya. Aku milih kedalaman daripada pencitraan ya. Kejujuranku adalah magnet bagi yang tulus sama aku. Itu bisa kamu jadikan afirmasi. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Aku pengen tahu lebih lagi di sini untuk PAL nomor 1. PAL nomor 1. Ya. PAL nomor 1, energi kamu ya. Level up di tahun 2026, PAL nomor 1. Oke. Oke. Di sini ada Ace of Cups. Oke. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles. Dan di sini ada Two of Wands. Kelihatan ya. Oke. Jadi ada energi dari fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Halo Aries, Leo, Sagittarius, ngacung. Kemudian ada Seven of Pentacles, energi dari earth sign, Taurus, Capricorn, Virgo. Halo semuanya. Kemudian ada energi dari water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, happy birthday ya untuk Scorpio ya. Sama-sama Scorpio kita ya. Oke. Jadi sebenarnya kamu itu udah ngelewatin banyak banget ujian ya. Banyak banget sampai udah hampir nyerah, tapi kamu tuh gak pernah berhenti ya. Walaupun udah ya dikit lagi lah aku rasa. Gitu, kayak energi yang capek tapi berusaha berdiri gitu loh kamunya. Di tahun 2026 ini nanti ini jadi kayak saatnya kamu berdiri lagi gitu dengan luka yang udah kamu ubah jadi powernya kamu gitu. Ada tekad yang gede banget untuk nggak ngulangin kesalahan yang lama gitu kan. Kamu jadi lebih bijak lagi, lebih kuat lagi ya, dan jadi tahu siapa yang layak kamu perjuangkan gitu ya. Jadi aku lihat di sini tuh sebenarnya kamu tuh lagi kayak ngerencanain sesuatu hal yang besar gitu ya. Kamu nggak lagi pengen hidup yang terlalu reaktif banget, tapi mulai kayak take control ya situasi kamu, arah hidup kamu ya. Terus aku ngeliat di sini energi kamu tuh lebih banyak, kamu tuh visi tentang masa depan kamu yang kayak gitu-gitu loh. Ada kayak keberanian untuk ninggalin comfort zone-nya kamu gitu ya. Jadi tahun depan itu sebenarnya semesta itu kayak nantang kamu lah sebenarnya. Ada challenge gitu ya. Gitu. Jadi kamu tuh nggak bisa terus di tempat yang sama gitu. Ya, kamu harus siap ngelangkah gitu, harus siap mau nggak mau gitu, walaupun belum tahu juga hasilnya kayak gimana gitu loh ya. Kita lanjut lagi. Sebenarnya di Seven of Wands juga ini ada kayak kamu udah nanam banyak hal ya, action kamu ya, cinta kamu, kerja keras kamu ya, kesabaran kamu ya. Di tahun 2026 ini bukan kayak memulai dari nol gitu ya, tapi kayak ngelihat apa yang udah yang kamu udah tanam itu udah mulai tumbuh gitu ya. Jadi ini kayak apa ya, kayak semacam hasil yang gede itu datangnya dari kesabaran kamu yang konsisten sebenarnya gitu ya. Jadi kamu mulai ngelihat reward sebutannya, reward dari kerja keras kamu di masa lalu gitu ya. Entah itu dari karir kamu, entah itu dari healing kamu, entah itu dari hubungan kamu juga kayak gitu. Dan kalau Ace of Cups ini kayak setelah perjuangan panjangnya itu Tuhan ngasih kamu tuh kayak semacam kayak awal mula baru di emosi kamu, di spiritual yang baru juga. Jadi aku lihat di sini ada pure love ya, entah itu cinta yang baru, ada yang rekonsiliasi juga sama kamu dari masa lalu, atau ya memang cinta ke diri kamu sendiri akhirnya full gitu ya, growth-nya ya, bener-bener tumbuhnya tuh penuh gitu. Karena di sini kan namanya juga
ya cups gitu ya. Di sini kan water ya. Ini ada semacam penyucian gitu. Jadi kamu kayak masuk ke fase yang lebih lembut lagi, lebih damai lagi, lebih penuh kasih gitu. Jadi aku lihat di sini tuh kamu akhirnya bisa mencintai tanpa takut gitu ya. Karena kamu juga udah belajar mencintai dirimu juga gitu. Jadi aku lihatnya ada kayak dari bertahan kamu akhirnya growth ya. Terus dari kamu rasa lelah yang tadi, kamu akhirnya menuju kehidupan yang jauh lebih berarti, dan dari hati yang udah ketutup ya, ini akan ada semacam cinta yang ngalir gitu. Jadi luka nggak lagi nahan kamu, Pak nomor 1, tapi nuntun kamu. Di tahun 2026 ini nanti akan jadi new chapter kamu ya. Kamu nanti akhirnya bisa napas lega di situ ya, bukan kayak hidup apa nih ya, yang tiba-tiba gampang di 2026, bukan begitu ya. Tapi karena kamu tuh jadi lebih strong, lebih sadar, lebih aware, lebih siap gitu untuk menerima real love-nya kamu nanti. Oke, lanjut ya. Aku pengen tahu lagi energinya kamu, file nomor 1 ya. Di sini ada archetype, aku udah siapin. Energi kamu seperti apa di sini ya. Aku akan tutup mata. Oke. Di sini ada vampire ya. Ada light attribute-nya, makes you aware that someone or something is draining your life force. Shadow attribute-nya, depleting others for your physical survival, chronic complaining and codependency ya. Oke, kemudian aku akan ambil lagi satu lagi, aku tutup mata. Pal nomor 1. Di sini ada energi Samaritan ya. Light attribute-nya, defines your capacity to help those you would prefer to ignore. Shadow attribute-nya, exacting appreciation and recognition for the help you offer ya. Oke. Kalian ini sebenarnya kan nanti di tahun 2026 tadi ya, udah banyak lika-likunya kamu gitu ya. Di sini kalian nanti bakal jadi orang yang punya visionary yang tadi ya, kayak jiwa yang punya vision, karena di sini ada Two of Wands ya. Dan sebenarnya tuh ada kayak semacam intuisi yang tajam juga untuk mandang jauh ke depan. Di tahun 2026 kamu bakal diminta untuk percaya visi yang Tuhan taruh di takdir kamu, di hati kamu ya, walau orang-orang sekitar kamu belum ngerti. Jadi kamu bakal level up-nya itu jadi versi diri kamu yang bisa nuntun orang lain gitu ya. Nanti kamu bakal kasih mereka kejelasannya seperti apa, cahaya dari batin kamu sendiri itu seperti apa gitu. Tapi di sini ya sisi bayangannya itu nanti muncul pas satu kamu ngeraguin visi itu ya. Jadi karena kayak kamu pas satu takut dikritik, atau kayak lagi apa ya, kayak kamu malah kayak nyesuaiin idealisnya kamu biar diterima sama orang yang kayak gitu-gitu juga ya. Aku soalnya di sini kamu punya tadi ya kemampuan untuk ngelihat apa yang belum disadari orang lain ya. Kamu punya kemampuan berbicara tentang truth-nya ya. Dan itu kamu berbicaranya itu tanpa pamrih juga gitu. Kamu kalau shadow diri kamu itu soalnya lebih ke arah kayak ngejual visi itu demi pengakuannya itu kan, atau kayak nurunin value kamu ya, value visinya kamu biar lebih diterima kan, itu shadownya kamu gitu. Karena aku lihat di sini di Samaritan ya, ini kan light attribute-nya itu kamu tuh kayak bisa apa ya, kayak numbuhin kayak empati gitu untuk kayak ngebantu ya, bahkan ya mereka yang biasanya kamu abein gitu. Kalau shadow attribute-nya kan kayak kamu tuh kayak berharap pengakuan atas bantuan yang diberikan gitu kan. Jadi aku lihat di sini panggilan hati kamu di tahun 2026 itu sebenarnya nanti pasti pakai visi kamu untuk nolong
dan nyembuhin gitu loh ya, bukan untuk kayak semacam pembuktian diri kamu, bukan. Kamu bakal nemuin kebahagiaan saat sadar kalau kamu itu ngebantu bukan tentang validasi orang sekitar kamu, tapi tentang pelayanan jiwa kamu ya. Jadi kamu tuh nggak perlu, kalau nomor satu ya, kamu nggak perlu semua orang ngerti visi kamu, cukup kamu sendiri yang hidup di dalam visi kamu itu ya, hidup kamu sendiri soalnya itu ya, dan nanti kamu bisa nebarin semua manfaat yang kamu punya. Oke. Kemudian aku lihat di sini ada vampire ya. Jadi kalau light attribute-nya vampire itu kan kayak nyadarin kamu tuh siapa, apa yang nguras banget energi kamu gitu ya. Kalau shadow attribute-nya kan kayak hubungan yang ngelemahin gitu kan, kayak ada kayak semacam ketergantungan emosi, ada kayak semacam kebiasaan yang ngorbanin diri demi orang lain kayak gitu kan. Jadi ini sebenarnya kayak semacam apa ya reminder kamu lah, pas satu kamu jadi yang suka ngebantu, yang suka bervisi, yang tadi aku udah bilang gitu ya. Jaga batas energi kamu, jangan biarin semua orang atau situasi tuh ngambil terlalu banyak ke kamu gitu ya, apapun itu. Di tahun 2026 kamu bakal belajar ngebedain mana yang memang panggilan jiwa kamu dan mana yang sekadar nguras hidup kamu tuh, energinya kamu itu ya. Jadi aku lihat di sini memang level up 2026 itu kamu naik level dari tadi ya, nyari pengakuan sana sini, itu kamu bakal jadi nebar inspirasi kamu ya. Kamu mulai kayak bervisi lagi ya, bervisi dengan hati kamu yang jauh lebih terbuka, tapi tetap punya batasan yang sehat. Kamu bakal berhenti ngebuktiin diri kamu mulai menghidupi apa yang kamu percayai. Jadi kamu tuh nggak lagi kayak nurunin cahaya kamu biar orang lain tuh nyaman. Oke. Kemudian di 2026 kamu bakal bersinar dengan lembut tapi pasti gitu loh ya. Kamu bakal nolong dengan kasih ya, dengan akhirnya kamu bisa ngejaga energi kamu dan bisa wujudin visi yang dulu kamu lihat sendiri ya. Kamu bisa gitu. Sekarang dunia bakal ngelihat itu juga di tahun 2026. Oke, lanjut. Aku akan tambahkan beberapa kartu lagi di sini untuk tambahannya untuk pile nomor 1. Nomor 1, aku pengen tahu level up di tahun 2026. Di sini ada sensuality 2 kali ya, the sensuality yang tadi aku bilang ada energi siren di kamu tuh ada gitu. Satu lagi di sini ada grounding. Ya. Aku lihat memang di sini kamu kan ada kayak semacam fase penyembuhan, kamu mulai kayak ada kayak semacam penyelarasan lagi gitu ke tubuh kamu, ke alam ya. Dan setelah perjalanan yang panjang banget itu ya, nanti ini kan perjalanannya memang kamu udah rasain kan, penuh dengan emosi, dengan tekanan juga. Kamu itu nanti bakal di tahun 2026 itu bakal ngebersihin energi kamu yang lama. Terus kamu mulai nenangin diri kamu ya, kamu bakal ngerasain di sistem syarafnya kamu juga, dan kamu mulai kembali ke pusat diri kamu ya. Sebelum kamu itu bersinar lebih terang, Tuhan tuh pengen kamu itu berhenti dulu, napas dulu, kembali dulu ke diri kamu, ke core-nya kamu, ke akarnya kamu. Jadi kamu tuh sebenarnya butuh nurunin energi dari kepala ke tubuh ya, kayak berjalan ini barefoot ya, nggak pakai alas kaki apapun di tanah yang kalau kalian suka lihat di Instagramku, aku itu dan fam aku tahu banget, atau orang-orang sekitar aku tuh tahu banget, aku itu dimanapun selalu pakai alas kaki kecuali di tanah. Jadi kalau aku di tanah itu pasti aku barefoot gitu, karena grounding energinya itu butuh kita nurunin energi dari kepala ke tubuh, itu biasanya grounding itu penting gitu. Jadi kamu bisa kalau emang gak mau yang kayak gitu, pakai meditasi dengan mengatur nafas juga boleh. Kamu bisa juga duduk di yang ada sinar matahari paginya, kayak gitu juga bisa ya. Kalau kamu bisa kayak grounding itu ya, itu kamu bisa kayak ngehubungin stabilitasnya diri kamu sama security di dalam diri kamu juga.
gitu. Jadi ada semacam proses reconnecting lagi, nginget kamu tuh siapa sesungguhnya dan bukan siapa yang dunia ini pengen kamu jadi apa gitu. Jadi siapa gitu, bukan tuntutan mereka tapi diri kamu sebenarnya. Jadi kayak semacam reconnecting ya. Karena memang aku udah lihatnya memang seperti itu untuk grounding. Kalau kamu lihat di sini warnanya sama ya juga ya. Kalau aku lihat di sini kalau untuk sensuality di sini ya, ini sensualitas di sini tuh bukan kayak cuma fisik doang, tapi kayak ngerasain lagi hidup kamu dengan segala macam panca indera kamu. Ya mencium aroma kopi, ya misalnya gitu ya, kayak merasakan air di kulit satu mandi gitu ya, ngedengerin musik yang nyentuh hati kamu, itu tuh bentuk healing gitu. Jadi kamu kayak apa ya, di reminder lah gitu, badan kamu itu tuh rumah dari rohnya kamu. Jadi kalau kamu ngehormatin badan kamu bisa buka pintu menuju keseimbangan emosi dan spiritual gitu. Jadi kamu tuh gak perlu buru-buru jadi versi terbaik kamu gitu, dengan diet ketat, dengan menyiksa diri kamu, gak perlu. Oke? Level up kali ini tuh kayak semacam apa ya, melalui ketenangan batin kamu, pikiran kamu, bukan kayak berambisi untuk melakukan sesuatu hal gitu, bukan ya. Kamu lakuinnya harus dengan lembut, bukan ada pressure karena ada target ini itu, pengen glow up 2026, aku akan menyiksa tubuh dan jiwaku dengan pikiranku, dengan hormon aku gitu kan. Jangan ya. Nanti kalau pas satu kamu udah bisa belajar nikmatin keheningan, nikmatin cinta ya, nanti creativity itu bakal ngalir buat kamu ya. Kamu bakal aman sama diri kamu ya. Jadi di sini kamu bisa pakai afirmasi yang kayak, aku aman untuk diam, untuk bersih ya, dan hadir di sini secara penuh. Kamu juga bisa pakai afirmasi yang kayak, tubuhku adalah rumah bagi kedamaian dan cinta hidupku, bisa. Atau kayak, aku nerima energi baru dengan tenang, dengan penuh rasa syukur, itu juga bisa ya. Jadi aku ngelihatnya kayak gitu. Dan untuk teman-teman semua, nomor 1, tahun 2026 bakal jadi tahun yang bener-bener ngebuat kalian level up. Jadi ya, jalani dengan baik ya. Apapun itu energi kamu sekarang, aku yakin akan membaik eventually. Tetap jalanin apa yang harus kamu jalani, dan good luck untuk teman-teman nomor 1. Aku nggak sabar dengar curhatan kalian di kolom komen. Silahkan, mau sepuas-puasnya curhat di situ silahkan, aku biasanya langsung aku bales juga. Kalau untuk teman-teman yang mau tanya lebih dalam lagi juga boleh langsung kontak aku di personal reading ya. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk nomor 1. Thanks for watching. Untuk teman-teman semuanya, kalau kalian ingin lebih dalam lagi terkait tentang diri kalian atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan bagi kalian yang tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja bisa aku jelaskan untuk nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Wah ya, nomor 1 jadi nggak sabar untuk tahun 2026. Tapi itu lagi, karena energi kamu grounding, fokus dulu ke yang bisa kamu lakukan sekarang. Jangan langsung buru-buru energinya pengen cepet-cepet tahun depan, karena apa yang terjadi di tahun depan adalah proses konsisten yang dari tahun 2025 yang kamu lakukan juga. Jadi tetap grounding ya. Oke, jangan buru-buru langsung jump in ke energi 2026. Oke. Untuk nomor 2, level up di tahun 2026, Enheduanna ya, the High Priestess. I am one with my soul and my soul is a legacy of love. Oke. Jadi di sini aku ngerasain ya untuk Enheduanna sendiri. Enheduanna ini sebenarnya kan dia hidupnya sekitar kayak abad 23 sebelum Masehi ya. Jadi ini dia tuh putri Raja Sargon of Akkad gitu ya.
Jadi dia ini sebenarnya kayak semacam imam tingginya lah, the high priestess gitu, wanita gitu ya. Ya ini tuh kayak imam tinggi untuk apa sih namanya? Untuk semacam apa nih? Dewanya tuh kayak dewa Nana ya sebutannya gitu. Jadi dia ini nih kayak seorang yang nggak cuma jadi imam ya, yang tadi aku bilang kayak gitu. Dia juga penulis tertua yang namanya udah kecatat ya sama by history gitu. Jadi dia ini kayak semacam nyusun himne gitu sama puisi-puisi keagamaan yang cukup penting juga gitu. Jadi aku lihat di sini Enheduananya ini, dia ini kan apa ya? Aku lihat energinya itu dia berarti kan punya perannya kan intelektual nih, ya kan? Spiritual, intelektual gitu. Dia kayak nge-guide batin orang gitu. Ya, bukan cuma sekedar kayak kekuatan fisik doang gitu. Enheduana ini kayak apa sebutannya? Arti namanya itu kan kayak ornamen langit gitu. Jadi dia ini kayak ngehubungin bumi sama langit lewat ritual ya. Dengan ritual dia, dengan kata-katanya dia, dengan syairnya dia gitu. Jadi aku lihat di sini level up-nya kamu ya, Pal nomor 2. Ini kamu bakal naik level lewat koneksi batin kamu itu dengan intuisi kamu, dengan suara jiwa kamu ya. Bukan cuma apapun yang kamu lakukan secara physically ya, atau kayak perubahan-perubahan secara eksternal apapun, bukan itu doang ya. Jadi aku akan lebih jelasin lebih untuk PAL nomor 2. Oke, aku ngerasanya gini, berarti kalian mirip-mirip aku ya, suka explore dengan kata-kata, dengan puisi, dengan lagu. Kalau teman-teman yang baru kenal sama aku mau lihat langsung untuk hasil-hasil karya aku, boleh langsung ya lihat di Instagram aku, semua ada di sana. Puisi-puisi aku, lagu-lagu aku, quotes-quotes aku, semua ada di sana. Oke, seperti biasa aku akan ambil energi ya. Kali ini nggak pakai astro dice, aku akan tetap pakai astrology cardnya aja ya. Oke, di sini aku pengen tahu energi untuk PAL nomor 2. PAL nomor 2 di sini ada Pluto ya, shadow and mysticism. Oke. Oke, satu lagi. Pluto, planet transformation ya. Naungan under Pluto itu juga ada Scorpio. Kemudian di sini ada trine ya, support and inspiration. Oke. Ini energinya ya. Aku lihat memang di sini tuh energi untuk PAL nomor 2 ya. Kan tadi untuk the high priestess-nya sendiri Enheduanna ya, itu kan orang yang koneksinya itu dengan intuisi dia, dengan kebijaksanaan spiritual dia, dengan kekuatan batin dia yang halus yang aku lihat gitu ya. Jadi kalau aku ngerasa di sini ada kayak semacam transformasinya itu di sini karena ada trine sama Pluto ya. Ini transformasi emosi ya. Jadi aku lihat di sini transformasi emosionalnya ini ya, itu tuh dari semacam hubungan keluarga dengan dari semacam akar-akar spiritual gitu loh ya akarnya. Jadi ini semacam apa ya, transformasi yang akhirnya ngebuat kamu nanti sampai ke kedamaian, sampai ke keseimbangan batin di tahun 2026 ya. Aku lihat apa ya, rumah kamu, keluarga kamu itu tuh bukan cuma tempat gitu, tapi energi asalnya kamu ya. Jadi di situ ada luka, di situ ada penyembuhan juga gitu. Jadi di tahun 2026 itu kamu bakal semacam ada journey-nya itu ke dalam diri kamu sendiri untuk nyembuhin pola-pola lama yang mungkin kamu udah warisin dari keluarga kamu. Kayak mungkin kayak kamu ngerasa kayak nggak cukup yang kayak gitu-gitu, ada semacam ketergantungan emosi yang kayak gitu-gitu, atau ada semacam kamu tuh kayak butuh untuk selalu ngejaga semuanya baik-baik aja tampak luarnya ya gitu, tapi nahan di dalam, misal kayak gitu ya. Karena
Enheduana ini kan soalnya ritual di sini ya, yang tadi aku bilang ada doa, ada semacam kesucian hati juga. Jadi aku ngerasa di sini ya rumah pertamanya kamu itu sebenarnya itu ya diri kamu sendiri gitu, Pak nomor 2 ya. Jadi aku lihat di sini train ini kan apa ya, dia tuh kalau di astrologi itu yang paling harmonis lah, simbol aliran energi tanpa hambatan apapun gitu. Jadi klarifikasinya nih kayak semacam apa nih, apapun gitu ya, support yang kamu butuhin itu nanti datangnya bakal natural, entah itu nanti dari teman, dari pasangan kamu, dari mentor kamu, dari leluhur spiritualnya kamu gitu ya. Jadi kamu nggak perlu kayak berjuang sendirian mulu kayak gitu ya. Nanti Tuhan bakal nempatin orang-orang yang resonate sama kamu dengan energi penyembuhan kamu juga ya. Ketika kamu mulai mendamaikan hati kamu, nanti Tuhan bakal pertemuin kamu dengan jiwa-jiwa yang emang in tune sama frekuensi yang selaras juga buat kamu. Oke. Aku lihat di sini soalnya ada energi Pluto juga. Ini kan shadow and mysticism ya. Jadi ini pasti akan deep dive depth-nya kamu ya. Jadi ini pasti all about-nya tuh depth gitu, kedalaman gitu. Jadi kayak kayak bagian yang tersembunyi dari hubungan keluarga atau masa lalu yang perlu kamu bisa it's okay gitu, kamu bisa terima gitu biar bisa sembuh gitu ya. Ya kamu di sini kayak ada yang nemuin rahasia yang dulu yang lama-lama gitu, ada yang akhirnya tahu luka batinnya ya. Apapun itu yang ada semacam dynamic secara emosi yang selama ini kamu abain gitu ya. Ini kayak semacam pintu gerbangnya lah sampai akhirnya kamu bisa awakening di tahun 2026. Jadi semakin dalam kamu berani ngelihat shadownya kamu, semakin besar kekuatan kamu juga untuk damai gitu. Nanti kamu bakal ciptain kedamaian itu juga ya, Pak nomor 2. Jadi kamu nanti bakal nemuin rumah batin kamu di dalam diri kamu, bukan dari luar ya. Hubungan keluarga terutama figur dari ayah ibu ya, itu bakal ada semacam proses healing ya. Kamu mulai melihat definisinya lagi gitu, redefinisi sebutannya gitu lah ya. Jadi spiritual kamu itu bakal lebih tenang, lebih stabil ya. Kamu nggak kayak cuma nyari-nyari jawaban dari luar, karena kamu udah nemuin sumber cahayanya di dalam diri kamu sendiri gitu. Kamu lagi belajar nemuin rumah kamu sendiri nanti di 2026 ya. Dan itu nanti rumah kamu sendiri itu di hati yang damai, bukan di tempat yang sempurna kayak gitu, bukan. Jadi di tahun 2026 kedamaian itu nanti datang bukan dari orang lain, tapi dari keberanian kamu untuk maafin dan berdamai dengan asalnya kamu gitu. Pas satu kamu udah pulang ke dalam diri kamu ya, nanti inspirasi ngalir gitu aja. Oke, Tuhan nanti bakal nyembuhin kamu. Oke, kita lanjut ya. Di sini udah semakin gelap tampaknya. Aku paling suka gini ya sebenarnya. Langsung dengan cahaya alami reading. Oke. Aku pengen tahu ya energi untuk PAL nomor 2. Oke. Ada yang jatuh di sini. Di sini ada silence ya. Frozen, no words, stone wall. Oke. Aku akan ambil lagi. Oke. Di sini ada escaping ya. Ada avoiding, blocking, pushing away. Kalian itu ada kayak semacam proses ya. Proses di tahun 2026 tuh kayak proses kayak pembebasan batin dari luka masa lalu yang diam-diam tuh sebenarnya ngekang kamu gitu ya. Itu ada di kayak di dalam diri kamu secara emosi lukanya ya, entah itu di dalam keluarga kamu yang tadi aku bilang, entah itu dari rasa aman kamu juga. Aku lihat di sini kondisi batinnya itu udah keikatnya itu udah lama banget gitu ya.
Aku lihat di sini kayak pokoknya keikat sesuatu lah gitu, ada entah itu guilty, entah itu ekspektasi dari keluarga kamu, entah itu hubungan yang terlalu ngekang gitu, atau kayak semacam trauma-trauma masa kecil kamu ya yang gak pernah kamu omongin juga gitu. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya kayak berdiri kuat gitu ya kelihatannya tuh kalau tampak luarnya tuh, tapi di dalam tuh ada bagian hati yang kayak aku tuh pengen bebas gitu, kayak gitu rasanya. Karena gimana juga ini energi Enheduanna gitu, ya ini the high priestessnya gitu. Jadi dia itu kayak semacam ngasih tahu ke kamu tuh kebebasan yang real itu dimulai dari kedalaman jiwa kamu, bukan dari keadaan luar sebenarnya. Jadi aku lihat di sini kamu tuh punya wall gitu ya di dalam emosi kamu, wallnya cukup tebel gitu. Kamu tuh kayak beberapa dari kalian tuh kayak mungkin kayak belajar gitu dari kecil kalau diem itu lebih aman lah daripada ngomong gitu. Di tahun 2026 nanti kamu bakal ngebuka luka itu lagi ya, perlahan kamu bakal buka luka itu. Dan di sini kamu bakal tahu kalau diem itu ya, apalagi diem yang terlalu lama itu bisa jadi penjara buat kamu sendiri. Jadi saatnya mulai bersuara ya, walaupun itu suaranya gemeter, harus ngomong gitu ya. Jadi nggak semua keheningan itu damai, kadang ya itu jeritan yang nggak kedengar aja gitu. Dan di sini di klarifikasi yang aku lihat ya, untuk escapingnya itu memang ada kalian ini kebanyakan avoidant gitu, biasa ngindar mulu gitu dari konflik, dari emosi yang kayak kalau udah terlalu berat gitu kamu langsung ngindar kayak gitu. Ada rasa sakit yang belum disembuhin, ngindar yang kayak gitu-gitu. Jadi di sini Tuhan nggak mau kamu lari-lari mulu nih ya. Pak nomor 2, di tahun 2026 nanti ini tahun kamu itu harus berhadapan dengan shadow itu ya, harus berhadapannya dengan penuh kasih, dengan penuh rasa cinta, bukan kayak ketakutan gitu ya. Jadi di situ nanti akan ada transformasi kamu ya, dari pelarian jadi penerimaan. Oke, aku lihat di sini memang apa ya, Tuhan tuh udah nge-support kamu Pak nomor 2. Udah ada Trine, udah ada Pluto ya. Ini sebenarnya kamu bisa dibilang tuh harus nyembuhin lah luka yang terdalam kamu di rumah hati kamu itu gitu. Jadi Pluto ini sebenarnya ngasih kamu itu semacam kesadaran untuk shadow worknya kamu gitu. Dan aku lihat di sini semua itu tuh memang harus kamu lakukan untuk bisa berdamai dengan masa lalu tanpa lagi terjebak di dalam itu ya. Kamu nggak lagi diem nanti di tahun 2026 ya, kamu nggak lagi diem demi kayak menjaga kedamaian semu kayak gitu-gitu, nggak mau ya, kamu nggak akan mau. Jadi kamu bakal belajar lah ya untuk berbicara dari hati kamu. Kamu bakal ngelepasin semua itu ya, yang mungkin peran-peran lama yang udah buat kamu terlalu keikat gitu, dan mulai kayak nyiptain rumah baru lah yang aman di dalam diri kamu ya. Kamu bakal nemuin kedamaian bukan dengan kabur, lari gitu, enggak ngindar gitu, enggak, tapi kamu bakal ngadepin, kamu bakal sembuhin ya. Jadi ada bagian dari diri kamu yang dulu terjebak dalam diam. Pak nomor 2, di tahun 2026 ya ini udah waktunya untuk ngelepasin tali itu. Ya walaupun pelan ya, pelan tapi pasti gitu ya. Jadi kamu nggak lagi kayak sembunyi mulu di keheningannya kamu ya, karena ya kamu udah tahu gitu kebebasan realnya itu pasti dimulainya dari keberanian kamu untuk ngomong ya. Dan kamu itu ingat Pak nomor 2, kamu tuh ya bener-bener layak gitu untuk damai ya, layak untuk merasakan itu semua. Oke, kita lanjut lagi. Aku pengen tahu lagi energi kamu Pak nomor 2. Energi kamu Pak nomor 2. Oke. Energi kamu Pak nomor 2.
bagi kamu para nomor 2. Oke. Ya. Yang kebanyakan dari kalian aku ngerasa ini orangnya emang tipikal orang-orang nggak enakan ya. Keluar aja nih kartunya aja ragu-ragu keluar. Di sini ada Seven of Cups ya. Oke. Kemudian di sini ada Four of Pentacles. Dan di sini ada Queen of Pentacles. Di sini ada energi dari Earth sign ya, Pentacles dari Capricorn, Taurus, Virgo. Halo, Capricorn, Taurus, Virgo. Dan di sini ada energi water sign dari Pisces, Cancer, Scorpio. Halo water sign ya. Sama-sama ya. Di tahun 2026 itu kamu bakal ngerasain banyak kepuasan. Kalau nomor 2 ya. Bakal banyak pencapaian juga. Ya, di sini aku ngerasa ada secara emosi kamu tuh puas banget gitu. Entah itu dari hasil kerja keras kamu, entah itu dari kegigihan kamu, keteguhan kamu dari masa-masa lalu, di tahun-tahun lalu gitu ya. Kamu bakal ngeliat gitu nanti ya, keinginan kamu itu nanti bakal terwujud, nggak cuma satu ya. Jadi keinginan kamu gitu, nggak cuma keinginan doang ya. Ini nanti akan ada hubungannya lebih sehat lagi, ada kestabilan finansial ya, ada pencapaian yang ngebuat kamu akhirnya finally ya, aku bahagia dengan diri aku sendiri yang saat ini gitu ya. Jadi aku ngelihat di sini tuh memang kebanyakan dari kalian nanti kayak bakal main ke pile nomor 3 nih. Ada yang masih perlu harus kalian lihat di pile nomor 3 juga nanti ya. Karena aku ngerasa di sini kebahagiaan sejati itu nanti nggak bakal berhenti di kepuasan diri kalian gitu. Dia bakal tumbuhnya itu jadi api yang benar-benar nyinarin, menghangatkan orang lain. Dan itu energi pile nomor 3. Jadi beberapa dari kalian boleh nanti langsung lanjut ke pile nomor 3 ya. Kalau hati kalian ngerasa terpanggil. Dan aku lihat di sini karena kalian Queen of Pentacles, di sini ini ada kayak energinya kan abundance gitu, nurturing gitu. Jadi kamu bakal jadi versi diri kamu yang lebih stabil, yang lebih bijak, yang penuh kasih. Dan aku ngerasa dari sebagian dari kalian juga nanti 2026 itu bakal kayak ada peningkatan finansial, secara karir juga bakal lebih mature lagi, lebih matang lagi ya. Tapi nanti juga ada kayak semacam tanggung jawab untuk kayak berbagi, untuk ngebalance itu ya. Jadi kamu nanti mulai kayak mahamin gitu ya. Kamu bakal mahamin kalau kekayaan yang terbesar itu bukan dari uang doang ya, tapi dari rasa cukup itu, dari kedamaian batin itu. Kamu nggak hanya kayak nge-create stability aja, tapi kamu bakal jadi sumber kenyamanan bagi orang lain juga. Pile nomor 2 di sini ada Seven of Cups. Seven of Cups itu nanti bakal ada banyak pilihan ya. Banyak pilihan ini juga diantaranya ada beberapa yang kayak ilusi juga. Jadi di tengah semua pencapaian kamu nanti bakal ada semacam kebingungan harus kemana nih nextnya ya. Ada semacam godaan untuk ngejar hal-hal yang kelihatannya itu bling bling gitu ya. Ya, jadi di sini reminder kamu ya untuk nomor 2, nggak semuanya itu real gitu. Jadi di sini kamu bisa dengerin cahaya di dalam hati kamu, pilih jalan yang ngasihin kamu makna itu gitu ya, bukan cuma kayak menggiurkan aja gitu, jangan ya. Di sini aku lihat di Four of Pentacles ya. Four of Pentacles ini takut kehilangan apa yang udah kamu milikin kan, energinya. Jadi kadang setelah mendapatkan stability itu kamu cenderung kayak megang erat-erat gitu. Nanti Tuhan bakal bener-bener kasihin kamu energi yang kamu bakal ngerasain lah kalau kamu tuh aman gitu ya. Jadi nggak perlu kayak nahan-nahan aliran energi itu, aliran cinta itu, aliran rezeki itu nggak perlu. Karena semakin kamu berbagi, semakin kamu diberkatin. Jadi pegang ya dengan hati yang ringan ya, yang light aja pokoknya. Ya, bukan megang dengan rasa takut, itu jangan.
Oke. Jadi di level up 2026 kamu bakal naik level dari sekedar puas nanti jadi lebih bermakna lagi ya. Kamu nanti nggak lagi kayak cari-cari validasi karena kamu udah tahu nilai kamu juga, udah tahu value kamu juga. Nanti cahaya kamu juga bukan lagi untuk ngebuktiin tapi untuk menerangi. Semakin kamu memberi dari cinta, semakin besar juga itu nyala-nyala api dalam diri kamu ya. Kamu Paloma 2 udah berjuang keras dan sekarang semesta itu ngasih kamu hadiah ya, hati yang damai ya, hidup yang cukup, cinta yang ngalir buat kamu. Tapi perjalanan kamu belum selesai nih. Di 2026 itu waktunya kamu harus berbagi cahaya yang kamu punya, karena api yang dibagi itu gak akan padam. Justru bakal tumbuh makin terang di dalam jiwa kamu. Oke? Nomor 2. Oke? Lanjut ya. Ya, di sini aku pengen tahu udah ada archetype-nya. Ya, aku akan merem ya. Untuk Paloma 2. Di sini ada Destroyer 2 ya. Light attributes-nya releasing what is potentially destructive, preparing for new life. Shadow attributes-nya intoxication with destructive power, destroying others' dream or potential. Oke. Kemudian energi Paloma 2 di sini. Aku ngerasain ya. Di sini. Tuh, lihat attributes-nya. Kosong buat kalian. Banyak yang dari kalian memang harus figure things out, cari sendiri. Oke? Aku akan ambil lagi untuk beberapa dari kalian. Victim. Ya, light attributes-nya prevent you from letting yourself be victimized. Ya, victimize dan victimizing others ya. Shadow attributes-nya playing the victim for positive feedback in the form of pity, inability to maintain personal boundaries. Oke. Aku lihat di sini ya, cuaca juga udah makin gelap. Semoga masih kelihatan kartu-kartuku ya. Jadi aku lihat di sini untuk pal nomor 2 ya. Kalian tuh ada kayak semacam perjalanan batin yang deep healing ya, sama spiritual awakening kan. Bener-bener untuk kayak nyembuhin core secara emosionalnya kalian, akar-akarnya kalian ya. Entah itu dari diri kamu sendiri ataupun keluarga ya. Jadi kamu lagi kayak belajar nemuin makna dari rasa kehilangan, dan akhirnya kamu bisa bangkit dari sosok yang bisa jadi korban gitu kan, di sini victim. Jadi aku lihat di sini kalian ini sosok yang memang haus kayak kebenarannya seperti apa gitu kan. Jadi kamu itu sosok yang bijak Pak nomor 2 ya. Walaupun banyak yang dari kalian masih dalam perjalanan, makanya gampang kayak gampang goyah gitu pas satu nemuin jalan kalian ya. Tapi ada beberapa dari kalian yang udah bisa bijak ya. Jadi kamu ini sebenarnya jiwa-jiwa yang terus akan mencari arti-arti dalam kehidupan sebenarnya. Bukan cuma jawaban, tapi kayak kebenaran yang nenangin batin kalian. Di tahun 2026 itu nanti energinya itu lebih ke arah spiritual rediscovery. Jadi perjalanan kembali ke hati kalian, ke rumah batin kalian sendiri ya. Tapi di sini memang shadow-nya itu nanti munculnya ketika kalian itu terlalu banyak nyari jawabannya itu kayak di luar diri kalian ya. Entah itu nanya orang ya, entah itu kalian punya hubungan apa gitu ya, entah kalian pokoknya di luar dari diri kalian lah ya, bahkan dari sisi spiritualitas juga. Tapi akhirnya kalian tuh kayak lupa gitu, yang kamu cari sebenarnya itu kedamaiannya itu di dalam diri kamu. Jadi kamu itu sebenarnya nggak lagi tersesat, bukan ya, kamu itu lagi semacam lewat
jalan yang lebih sunyi aja gitu. Jadi nanti aku lihat di 2026 karena di sini destroyer juga ya. Jadi kamu kayak ngelepasin apa yang ngerusak biar siap untuk kehidupan kamu yang baru. Di shadow attribute-nya itu kan lebih kayak energi kayak kejebak di pola-pola yang ngancurin diri sendiri sama impian orang lain gitu. Jadi aku ngerasa dia ini udah incun nih sama energi Pluto juga ya. Energi Pluto begitu juga soalnya. Jadi aku lihat di sini kayak energi Pluto itu dia ini kan lebih ke arah death ya, death rebirth kayak gitulah, death rebirth cycle-nya gitu ya di hidup gitu. Jadi sesuatu yang harus hancur biar bisa lahir lagi gitu kan. Jadi nanti kau bakal ngalamin situasi di keluarga atau rumah kamu atau hubungan emosionalnya kamu itu kayak keguncang gitu ya, keguncang begitu aja. Tapi ya sebenarnya itu nanti ada semacam pembersihan lah dari alam semesta, dari Tuhan. Tuhan lagi nyingkirin segala hal yang gak incun sama jiwa kamu juga. Kadang memang kebijaksanaan itu datang dari kehancuran kan. Jadi aku ngeliat di sini ketika semuanya nanti runtuh ya, hancur, kamu bisa ngelihat apa yang benar-benar bernilai nanti gitu. Dan aku lihat untuk yang victim ini ya, kamu itu bakal ngebebasin diri kamu dari tadi peran sebagai korban gitu, seolah-olah korban dari keadaan lah, korban inilah, korban itulah. Banyak banget orang di dunia ini selalu menyalahkan segala sesuatu hal yang terjadi di luar dirinya. Jadi nolak untuk terus terjebak dalam luka kamu nanti kamu ya. Di shadow attribute-nya soalnya kan kamu kalau masih dalam pembelajaran yang belum selesai, kamu kan selalu kayak cari simpati lewat penderitaan kamu. Aku dulu udah pernah diginiin, aku udah pernah ini, keluarga aku hancur, keluarga ini aku udah pernah tidak mendapatkan keadilan, aku pernah dibully apalagi gitu kan. Energinya low terus seperti itu. Jadi kalian itu sebenarnya ada pembawaan seperti itu kalau masih belum bisa mencari kedamaian dalam diri kamu ya. Cari simpati lewat penderitaan kamu kadang bisa juga memanipulasi karena yaitu selalu dengan alasan kalian sebagai korban gitu. Jadi kayak sulit netepin batasan pribadi kalian juga ya. Jadi nanti kamu bakal ada semacam awakening moment ya. Ada bagian dalam diri kamu itu ya, kayak inner child-nya kamu itu yang sama ini ngerasa gak dilihat, gak didengar, itu nanti bakal terus kayak usaha untuk bertahan lewat diam yang tadi ya. Karena di sini kan ada silence ya. Silence ini udah jelas nge-confirm juga untuk energi ini. Jadi Tuhan minta kamu untuk ngelihat bagian itu dengan kasih, bukan penolakan ya. Jadi udah ya, nomor 2, kamu udah cukup terluka, udah saatnya sembuh ya. Jadi di level up untuk 2026 itu kamu nanti bakal naik levelnya itu lewat penyembuhan ya, penyembuhan dari core kamu secara emosi tadi, dari trauma-trauma kamu yang lama. Kamu bakal berhentilah cari-cari validasi dari luar, mulai percaya sama suara jiwa kamu sendiri. Kamu bakal biarin masa lalu itu tuh udah runtuh deh tanpa nyeselin apapun lagi. Karena udah tahu ya, dari runtuhan itu nanti bakal ada kebijaksanaan yang bakal tumbuh dari situ. Kamu bakal berubah dari korban jadi penyembuh ya, buat diri kamu dan buat orang lain nanti ya. Di sini kamu nggak lagi nyari apapun itu di luar. Di tahun 2026 kamu bakal tahu lah ya, energinya kamu akan tahu tentang kebenaran gitu. Dan itu semua kebenaran itu akan bisa kamu dapetin kalau kamu bisa nemuin keheningan dalam jiwa kamu. Apa yang runtuh bukan akhir tapi pintu nanti ya. Kamu lagi di cleansing, lagi di healing, lagi rebirth gitu. Jadi diri kamu yang lebih tenang lagi, lebih sadar lagi, lebih strong lagi dari sebelumnya. Oke, aku akan memberikan tambahan lagi ya untuk penjelasannya untuk PAL nomor 2. Ya, di sini udah gelap banget di luar. Sepertinya habis ini aku akan nyalain lampu. Ya, kalian ngerasain kan perubahan
cuaca lagi ekstrim banget, dan ini pasti ngaruh ke kalian juga. Oke. Nomor 2. Di sini ada surrender. Oke. Surrender. Dan di sini ada family yang tadi aku bilang, terkait tentang family juga. Oke, aku nyalain lampu dulu ya. Oke, sudah nyala ya. Sorry, harus disesuaikan biar kelihatan. Soalnya di sini ya teman-teman mungkin udah tahu ya, aku tinggal di kota yang cukup banyak hujan. Oke, kita lanjut ya. Di sini aku ngelihatnya karena energi Enheduana juga spiritual banget, emosional banget ya, gitu. Karena ada penyembuhan dari core kita dalam keluarga kita juga. Ini ada kayak semacam transformasi secara batin gitu kan, dan nanti akan ada semacam kebijaksanaan secara intuisi yang kalian dapetin gitu. Dan aku lihat di sini fase penyembuhan akhir itu nanti akan ada ya. Nanti kamu bakal mulai ada kayak semacam fase kayak menyerah dengan tenang ya, bukan menyerah sih ya, kayak bukan nyerah kayak kalah gitu, bukan, tapi kayak berserah dengan damai gitu ya. Jadi aku ngelihat semua pencarian sama transformasi kamu ya nanti bakal balik lagi ke hal yang paling sederhana, yaitu cinta gitu. Entah itu di hubungan keluarga kalian, entah itu di figur orang tua kalian, entah itu di hubungan emosionalnya kalian dengan siapapun ya, yang mungkin selama ini complicated banget gitu. Nanti di tahun 2026 itu bakal ada rekonsiliasi lagi, akan ada penyembuhan di hati kalian ya. Kamu nggak bakal kayak nyari keluarga yang sempurna gitu, tapi ada semacam rasa amannya yang nanti itu bakal kalian dapetin dari penerimaan gitu ya. Keluarga itu nggak selalu kayak tentang darah doang gitu kan ya. Kadang ya tentang siapa yang mau tetap stay gitu pas satu lainnya pergi gitu ya. Jadi nanti kamu bakal nge-create gitu rumah baru kamu ya, kayak ruang batin kamu juga yang lebih damai ya. Entah itu nanti kau juga bakal nge-create ya untuk family kamu sendiri nantinya ya. Dan itu kalian akan buat itu dari tadi cinta tanpa syarat gitu ya. Aku lihat di sini energinya kalian tuh berserah dalam kedamaian gitu. Ada kayak semacam penutup dari perjalanan panjang kamu ya. Jadi setelah ngelewatin banyak luka, diem, hancur, sekarang Tuhan kayak ngasih tahu ke kamu nih, ini loh caranya untuk ngelepasin kontrol kamu dan percaya sama alur dalam takdir kamu. Gak semua hal harus dipahamin dan diperbaikin ya. Beberapa ya cuma kayak perlu diterima sama dilepasin aja. Jadi yang kamu lepasin dengan cinta itu gak akan hilang, dia bakal berubah bentuk jadi kedamaian gitu. Jadi karena ini energinya Enheduana ya, the high priestess ya. Jadi di sini tuh ada kayak dunia spiritual sama dunia yang real, yang nyata gitu. Jadi kamu bakal belajar kalau spiritualitas sejati itu bukan tentang kompleksitas yang ritual ini itu segala macam, bukan, tapi lebih ke hati yang berserah, yang lembut, yang penuh kasih gitu. Jadi kamu bakal nemuin rumah kamu tuh bukan di luar, tapi di dalam diri kamu ya. Hubungan keluarga itu bakal membaik lah ya gitu. Entah itu yang masih ada ataupun yang udah pergi gitu ya. Jadi nanti itu semua perjalanan kamu bakal jadi sumber kebijaksanaan kamu, bukan lagi luka. Kamu bakal berhenti ngelawan arus dan mulai ngalir sama semua hal itu dengan takdir kamu ya, lebih damai dengan hati kamu juga. Jadi aku lihat di sini level up kamu di tahun 2026 itu lahirnya itu dari kesederhanaan. Cukup jadi diri kamu sendiri dalam cinta, dalam ketenangan kamu juga. Oke, jadi setelah perjalanan panjang kamu udah nyari makna dalam kehidupan, kamu akhirnya pulang, bukan ke tempat
tapi ke hati yang lebih damai. 2026 itu tahun untuk lepasin beban kamu, maafin masa lalu kamu, dan mencintai dengan cara yang paling sederhana, dengan tulus. Ya, saat kamu berhenti ngelawan arus, nanti Tuhan bakal mulai mengalirkan apapun yang memang seharusnya bersama kamu, gitu. Ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Bagi teman-teman yang mau nyobain quick reading tarot gratis, kalian bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat kok malam berlaku, jadi monggo jadi cobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Oke, file nomor 2. Ya, menurut aku itu penting banget ketika akhirnya kita berdamai dengan masa lalu, memulai kehidupan kita kembali, restart ya. Semua orang ada lukanya, semua orang gak sempurna. Apapun itu, let it go dan mulailah, karena kamu juga pantas untuk bahagia dan kamu pantas untuk damai. File nomor 2. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita langsung untuk file nomor 3. File nomor 3, level up tahun 2026. Bridget ya, di sini Bridget, the goddess of the eternal flame. I am an eternal flame, and each day my light grows brighter. Keren banget kan untuk file nomor 3 kalian. Dan di sini juga ada yang udah dari file nomor 2 juga ya main ke sini. Oke. Jadi Bridget ini kan dia dewi dalam mitologi Celtic ya. Dia ini terkait kayak kalau elemen tuh kayak elemen api gitu. Terusnya puisi, apa nubuat kayak gitu, penyembuhan, healing apapun kayak rumah tangga semua tuh Bridget ya. Jadi ini kayak semacam ada tradisinya gitu terkait tentang eternal flame-nya dia ini gitu. Jadi ini sebenarnya kayak cahaya yang terus menyala-nyala gitu kan. Ini kan simbolnya itu lebih ke arah harapan ya, terkait tentang keadilan, terkait tentang transformasi sebenarnya. Jadi eternal flame itu ya, ini sebenarnya semacam power kamu itu nggak bakal padam-padam gitu ya. Elemennya itu pasti elemen perubahan gitu. Jadi kayak pembaharuan terus dalam hidup kamu. Jadi kamu itu juga banyak yang bisa bikin puisi atau kreativitasnya kalian tuh bagus gitu ya. Jadi ada kayak semacam transformasi itu bukan cuma materi tapi semacam ekspresi jiwa kamu sendiri gitu. Jadi aku lihat di sini level up kamu di tahun 2026 itu bakal menyala banget gitu ya, menyala abangku ya, kalau nomor 3 ya. Jadi bukan cuma kayak apa yang kamu bakal dapetin ya, karena ini energi kreatifnya kencang banget dan semangat hidup kamu tuh bakal jadi semangat hidup yang baru juga. Gitu yang aku rasain. Oke, aku akan lebih jelasin lagi di sini untuk file nomor 3 ya. Di sini seperti biasa karena energiku pengen nyobain kartu astrologi ya. Jadi astro dice-nya aku ganti kartu dulu ya untuk pembacaan ini. Oke. Untuk file nomor 3. Level up di tahun 2026, file nomor 3. Di sini ada Gemini. Halo Gemini, the communicative ya. Ada si kembar ya, kemudian ada energi dari yang pertama. Nah, sextile ya, chance and opportunity. Oke. Aku ngelihat di sini ya sebenarnya untuk file nomor 3 ya, aku benerin dulu ini miring tampaknya. Oke. Jadi aku ngerasa energinya kalian file nomor 3 untuk level up di tahun 2026
ini bagus banget ya, kayak semacam rebirth-nya tuh dari expansion, dari self expression gitu. Jadi ada fase healingnya itu dalam banget, dan kamu bakal mulai kayak membuka diri sama dunia gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa di sini kayak energinya tuh setelah kamu kayak tadi nyalain api batinnya kamu, karena ini kan Bridget ya, itu kamu kayak mulai tuh keluar lagi dari zona nyaman kamu ya. Kamu mulai kayak berpetualang dengan semua peluang-peluang baru ya. Kau mulai kayak ngelintasin kota-kota ya, mulai mobile lagi, melintasi dunia, melintasi dimensi spiritual. Pokoknya kamu mulai tuh merambah keluar ya. Dan ini nih bukan cuma sekedar kayak perjalanan secara fisik ya, tapi ini kayak spiritual expansion. Kau mulai kayak berpikir gede gitu, mulai actionnya tuh mulai ada, dan kamu bakal mandang hidup itu sebagai journey ya, dengan penuh dengan segala macam kemungkinan ataupun peluang-peluang yang ada gitu. Jadi ketika hati kamu tuh nyala, dunia tuh mulai kayak ngebuka jalannya kayak gitu ya. Aku ngerasa di sini level up kamu itu bukan dari penampilan atau pencapaian, tapi dari rasa ingin tahu kamu, dari keberanian kamu untuk eksplor siapa diri kamu di dunia ini ya. Karena aku lihat di sini memang ada sextile ya, change and opportunity. Ini sebenarnya alignment sama semesta ya. Jadi energi di sekitar kamu akan mulai flowing naturally ya. Entah itu orang, entah itu kesempatan, entah itu momen yang bakal hadirnya tuh perfect timing banget kalau kamu itu kebuka untuk nerima ya. Jadi di tahun 2026 itu bukan tentang maksa, tapi sinkron ya. Jadi gimana akhirnya kamu mulai sinkron gitu. Jadi kamu akan kayak ketemu mentor baru, atau mungkin kamu bakal collab bareng, atau kamu bakal nemuin soulmate yang bakal ngebantu kamu untuk journey ini biar kamu level up gitu. Jadi Tuhan udah bilang lah ke kamu ya, udah jangan takut untuk buka pintu kamu yang baru tuh, jangan takut, karena kamu udah cukup kuat nih untuk nerima apapun yang udah nunggu gitu ya. Oke. Kan di sini ada Gemini. Gemini itu tadi the communicative ya. Jadi energi komunikasi. Ini ya, ini di bawah naungan Mercury ya kan. Ada semacam koneksi, ada semacam creativity. Jadi setelah melalui tadi fase yang mungkin kamu banyak dari kalian di pile nomor 2 tadi yang diem doang gitu ya, yang banyak introspeksi, energi Enheduana kan gitu di pile nomor 2 yang tadi akhirnya lanjut ke pile nomor 3 aku suruh ya. Jadi kamu nih kayak udah siap bersuara lagi gitu. Jadi kamu bakal nemuin cara baru untuk ekspresiin diri kamu ya, entah itu lewat nulis, terus kamu mungkin udah bisa jadi public speaker, mulai ngajar, mulai nyanyi, mulai berkarya gitu. Jadi kayak energi dari Bridget sama Gemini ini ya, Gemini ini nih sebenarnya lebih ke arah self expression tapi healing gitu ya. Jadi kamu bakal nyembuhin luka-luka lama kamu lewat kata-kata, lewat interaksi, lewat keberanian berbagi cerita-ceritanya kamu dengan dunia. Kalau aku di Instagramku, aku mulai berani untuk cerita tentang perjalanan hidupku, perjalanan ya twin flame journey aku, apapun itu. Jadi walaupun orang-orang mungkin masih kayak meraba-raba gitu, Mia Inggita tuh siapa sih sebenarnya? Ya Mia Inggita nih nggak cuma satu hal kayak tarot reader doang, bukan. Aku juga ada sisi-sisi yang lain yang aku coba untuk terus setiap hari belajar, setiap hari mendekatkan diri siapa diri aku sebenarnya, apa yang akan harus aku lakukan. Dan itu juga terjadi sama kamu pile nomor 3 ya. Kamu bakal terus explore terus gitu ya. Jadi aku ngelihat di sini nanti apa yang kamu ceritakan itu bakal juga jadi inspirasi orang lain, bakal jadi nyala api untuk dunia itu sendiri gitu ya. Jadi suaramu itu nyala api itu ya, semakin jujur kamu bersuara, semakin terang kamu bersinar. Jadi kalau mulai masuk
ke fase growth kamu, fase explore kamu, ya. Jadi itu semua terjadi setelah kamu sembuh dari masa lalu kamu. Kamu bakal dapetin opportunity gede banget yang sesuai dengan bakat kamu, sesuai dengan jiwa kamu. Ya, komunikasi sama ekspresi diri kamu itu jadi kuncinya nanti. Itu si pembuka rezeki kamu. Pembuka kelimpahannya kamu. Ya, nanti kamu akan berkelimpahan kok. Ya, nomor 3, kamu itu bakal belajar. Kalau cinta, kalau creativity, kalau itu kebahagiaan yang real itu pasti muncul ketika kamu berani keluar dan berani untuk bersinar. Oke? Jadi setelah sembuh kamu nanti udah siap bertumbuh. Api yang dulu kecil tuh sekarang nanti jadi terang, ya, yang akhirnya ngegat semua step by stepnya kamu nanti, ya, apapun langkah kamu. Di tahun 2026 itu nanti panggilan untuk kamu tadi. Ayo melangkah keluar, ya, mulai jelajahi dunia, ya, mulai heart to heart conversation, mulai nerima semua opportunity yang datang. Bridget itu menyalakan nyala baru dalam diri kamu, Bridget nih, ya. Jadi ini bukan kayak ngebakar masa lalu gitu, tapi untuk nerangin jalan masa depan kamu. File nomor 3. Oke, kita lanjut di sini. File nomor 3. Level up di tahun 2026. File nomor 3. Ya, ini kartu gede banget ya. Aku kalau udah kartu yang gede-gede gini nih agak PR emang. Ya, kecil tanganku. Level up tahun 2026. Oke. Di sini ada 9 of Swords, ya, 9 of Swords. Kemudian di sini ada 5 of Wands. Dan di sini ada Page of Wands. Ya. Di sini ada fire sign, ya, ada Aries, Leo, Sagittarius, dan di sini ada energi air sign yaitu Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Kelihatan ya. Aku lihat di sini energinya itu dari api yang nyala-nyala tadi yang dalam tuh itu kan mulai berani ya untuk nyalainnya di dunia luar ya. Jadi di tahun 2026 ini fase kayak semacam mancarin cahayanya itu setelah lewatin semua pertarungan batin yang cukup panjang. Itu yang aku rasain ya. Karena energi kamu ini energi Bridget ya, emotional glow up gitu. Jadi kamu mulai nemuin lah semacam kepuasan batin yang real tuh. Bukan karena semua halnya berjalan sempurna ya, tapi karena kamu tuh mulai belajar nerima diri kamu sepenuhnya. Ada rasa lega, rasa damai, rasa syukur yang dalam banget setelah semua perjuangan yang udah lelah banget ya, udah capek banget gitu ya. Jadi kamu nggak lagi kayak ngejar-ngejar kebahagiaan, kamu udah jadi kebahagiaan itu ya. Aku lihat di sini terkait tentang self worth kamu juga, kamu mulai kayak sadar gitu kalau kamu tuh pantas menerima cinta, pantas menerima penghargaan, pantas berkelimpahan tanpa harus ngebuktiin apapun lagi. Aku lihat di sini soal energi Page of Wands ya juga kenceng ya, kayak reignite the sparknya itu ya. Setelah nemuin kedamaian batin, semangat kamu nyala lagi ya. Ini kan rebirth energy. Oke, kamu mulai berani kayak nyoba-nyoba hal baru, mulai project-project kamu yang apapun itu yang kreatif ya, mulai kayak menghidupkan lagi mimpi-mimpi kamu yang udah kamu simpen. Jadi di sini ada semacam spiritual curiosity-nya tuh ada gitu, ada keinginan untuk bertumbuh, mengekspresikan diri juga itu ada banget. Dan ini semuanya dengan cara-cara yang lebih otentik. Oke? Api dalam diri kamu tuh nyala lagi, bukan untuk ngebakar tapi untuk nerangin. Di 5 of Wands sendiri ini kayak semacam ada inner sama outer challenge-nya gitu, ada semacam benturan ya, bisa jadi dari orang
dengan orang lain ya, tapi juga lebih sering dengan diri kamu sendiri. Di 2026 tuh kau mulai kayak semacam apa ya, ada internal konflik gitu. Kamu pengen gerak maju tapi masih ada rasa takut, atau lingkungan juga belum sejalan sama kamu ya. Di sini ada Bridget, tenang aja ya. Jadi konfliknya ini nih bakal jadi bahan bakar untuk kamu growth nantinya. Nggak semua benturan itu nanti hancur ya. Kayak wah nanti kalau udah benturan sana sini berarti nanti wah ini udah pertanda kehancuran nih, bukan kayak gitu ya. Kadang itu ya ini coba kayak percikan doang gitu untuk nyalain arah baru kamu harus kemana, kamu harus gimana ya. Kamu lagi belajar untuk nyalurin api passionnya kamu itu dengan cara yang mungkin lebih wise lagi gitu ya, nggak lagi kebakar ego tapi diarahin untuk yang mencipta gitu. Jadi di sini untuk Nine of Swords ini kan kayak ketakutan itu bakal fade away aja gitu, bakal begitu aja nanti hilang ya. Ada semacam sisa bayangan dari masa lalu, rasa cemas kamu, rasa bersalah kamu, ada overthinking kamu juga. Kamu kayak masih susah tidur juga ya karena rasa takut itu ya. Kayak kok datang lagi nih rasa takut gitu ya. Tapi ingat ya, itu rasa takut itu cuma pikiran, bukan kenyataan. Jadi kamu ini udah punya kekuatan spiritual untuk nenangin diri tuh udah ada ya. Jadi jangan larut di dalam itu. Kamu udah berdamai dengan si malam itu ya kan. Karena kamu udah tahu fajar itu selalu datang. Oke? Jadi Bridget itu sebenarnya gini, di saat-saat tergelap, api kecil itu ya ada di dalam dirimu, nggak pernah padam. Dan itu udah cukup untuk nuntun kamu keluar dari kegelapan itu. Oke? Jadi untuk level up 2026 kamu bakal tadi bisa merasakan kebahagiaan realnya lewat dari penerimaan dan keberanian untuk mulai lagi. Kamu keluar dari rasa cemas kamu, dari pertentangan batin kamu, menuju ke arah yang lebih penuh dengan inspirasi gitu. Kamu jadi pribadi yang lebih ekspresif, lebih berani, lebih terbuka sama dunia ya. Kamu ada apa ya, fire-nya si Bridget ini dalam hati kamu, itu sumber power kamu untuk mengubah bukan cuma diri kamu tapi juga orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi setelah semua luka, kamu nanti ada di tempat yang penuh dengan cahaya ya. Nanti ada kayak semacam ketenangan gitu. Kamu itu udah cukup, kamu tuh oke, kamu udah sampai di sini gitu. Jadi ini tuh kayak semacam apa ya, bukan buat kamu berhenti ya, tapi kayak nyalain lagi semangat yang udah pernah redup gitu. Kamu mungkin kayak masih takut, masih ragu, tapi lihat ya, di balik semua bayangin itu masih ada api kecil yang nuntun kamu, nuntun langkah kamu. Itulah diri kamu, api abadi yang gak pernah padam, itu kamu, eternal flame. Oke? Hal nomor 3 kita lanjut. Aku pengen tahu energi dari pal nomor 3, level up tahun 2026. Level up tahun 2026. Level up tahun 2026. Level up tahun 2026. Oke. Di sini ada intimacy ya, bonding, sensual, confiding. Dan di sini tadi ada pain ya, apprehensive, afraid, cautious. Energinya tadi udah nge-confirm apa yang udah aku jelasin ya untuk pal nomor 3. Oke. Oke. Ya, Bridget ini kan berapi-api gitu ya, aku ngerasanya. Dan dia berapi-api itu dalam bentuk lebih manusiawi sih sebenarnya, dengan rasanya, dengan gairahnya, dengan koneksi jiwanya. Di tahun 2026 ini sebenarnya energi level up kamu itu nggak cuma kelihatan dari luar, tapi terpancar dari aura sama daya tarik kamu secara alami gitu.
Jadi nanti ada seseorang atau energi baru yang ngebuat kamu kayak hidup kamu tuh wah hidup lagi gitu. Jadi kayak lebih bersemangat ya. Nanti akan ada hubungan baru, kayak ada yang dari masa lalu datang lagi juga ada, yang bisa kalian sama-sama dapetin suatu hal yang baru ya, dari kayak makna yang baru gitu, walaupun itu dari masa lalu ya. Kamu bakal memancarkan cahaya yang memikat orang-orang ya, bukan karena kamu pengen diperhatiin, tapi karena kamu ya udah tahu siapa diri kamu gitu. Jadi aku ngelihatnya di sini kamu akan ada passion dalam hidup kamu, semangat terhadap tujuan kamu, terhadap karya kamu, tentang mimpi kamu yang mungkin dulu udah pernah padam, sekarang nyala lagi gitu. Energi Bridgetnya ini soalnya kayak nge-guide kamu itu, ayo jangan takut ya, biarin aja apinya itu hidup gitu ya. Kamu bakal belajar untuk ngendaliin dengan cinta, dengan kesadaran kamu gitu. Aku lihat soalnya di sini ada pain ya, ada apprehensive, afraid, cautious ya. Setelah apinya nyala ya, nanti muncul kartu ini kan. Jadi ada kayak semacam trauma ya, trauma lama yang ngebuat kamu tuh berhati-hati untuk bener-bener ngebuka hati. Kamu mungkin pernah mencintai sedalam itu, tapi juga terluka sedalam itu ya. Kamu tuh takut ya kalau chemistry yang baru ini bakal endingnya itu lukanya sama gitu. Jadi di sini ya sebenarnya apinya itu sebenarnya nggak akan ngebakar kamu kalau kamu kenal dia. Jadi rasa sakit di masa lalu itu nggak perlu dihapus, cukup dipahamin ya. Rasa takut itu nggak perlu disingkirin, cukup disinarin sama kesadaran kamu. Dan perlahan kamu bakal nyadarin kalau kali ini kamu bisa mencintai tanpa kehilangan diri kamu sendiri ya. Nggak perlu nutup hati ya biar ngerasa aman gitu ya, nutup hati jangan, nggak perlu ya. Cukup jaga aja ya fire-nya kamu biar nggak padam gitu. Di sini aku lihat ada intimacy ya kan. Intimacy ini bonding, sensual, confiding. Jadi ini penyembuhan terakhir sebenarnya, keintiman sejati. Kamu nggak lagi mencari cinta yang penuh dengan gairah-gairah gitu, tapi kehangatan, kedalaman, keamanan secara emosi kamu ya. Kamu bakal belajar untuk buka diri pelan-pelan, nggak lagi dengan topeng atau bentuk-bentuk macam-macam pertahanan diri kamu gitu ya, tapi dengan kejujuran, dengan kehadiran kamu gitu. Nanti hubungan entah itu yang baru ataupun yang lama itu bakal jadi cermin kamu untuk nunjukin di mana kamu tuh masih takut nggak nih ya. Tapi ya nanti juga bisa dilihat juga seberapa jauh kamu itu udah tumbuh juga gitu. Jadi bagi sebagian dari kalian para nomor 3 ini sebenarnya kayak sign ya, hubungannya bakal level up ya. Dari tadi yang koneksinya secara fisik itu jadi ya koneksinya secara soul gitu ya. Nanti kalian akan percaya gitu. Kayak semacam apa ya, cinta sejati itu bukan cuma tentang dua hati yang saling tertarik gitu, bukan, tapi dua jiwa yang berani menelanjangi ketakutannya dan tetap memilih untuk bertahan gitu. Jadi kamu bakal nemuin kembali nih ya semangatnya kamu, cintanya kamu, passionnya kamu dalam hidup di 2026. Kamu kayak apa ya, bisa menyembuhkan luka lama tentang keintiman kamu dan buka diri ke hubungan yang lebih jujur lagi. Kamu belajar mencintai dengan kedewasaan spiritual kamu ya, tanpa kehilangan api yang kayak gitu-gitu, tanpa juga kebakar juga gitu, enggak lagi gitu ya. Kamu kayak ngenyalain api itu, nyalain cahaya itu untuk narik orang, untuk narik kayak semacam peluang-peluang opportunity yang ada ya, memang incun dengan frekuensi cinta kamu ya. Jadi api di dalam diri kamu tuh mulai nyala lagi. Kalau nomor 3 bukan untuk ngebakar tapi untuk menghangatkan ya. Oke. Jadi setelah semua luka, semua ketakutan, kamu udah siap mencintai lagi. Tapi ingat dengan cara yang baru ya. Di tahun 2026
nanti bakal kebuka pintu untuk real love-nya atau koneksi apapun yang memang sejatinya emang koneksi yang diperuntukkan untuk kamu, yang datangnya itu nggak cuma kayak ada passionnya, ada hasratnya nih ya, bukan itu juga, tapi bisa menenangkan jiwa kamu. Kau bakal nemuin seseorang atau ya sesuatu lah yang ngebuat kamu tuh ngerasa hidup banget ya, tanpa kehilangan diri kamu juga gitu. Karena memang real love, cinta sejati juga gitu ya, true love gitu, itu bukan cuma chemistry tapi keberanian untuk tetap terbuka bahkan setelah pernah terluka. Oke, kita lanjut untuk file nomor 3 ya di sini. Aku pengen tahu energinya karena ini besar sekali, aku merem aja ya. File nomor 3 energinya. Di sini student ya, light attributes-nya humility and devotion to knowledge, openness to lifelong learning. Shadow attributes-nya arrogant in the pursuit of destructive knowledge, unwillingness to translate knowledge into action. Ini untuk yang pertama, yang kedua, nomor 3. Child magical ya, light attributes-nya seeing the potential for sacred beauty in all things, the belief that everything is possible. Shadow attributes-nya pessimism, depression, and disbelief in miracles, believing that energy and action are not required for growth ya. Oke. Ada semacam transformasi, kayak semacam penyatuan antara spiritualitas, kepolosan batin kamu, kebijaksanaan hidup kamu ya. Aku lihat di sini ini sebenarnya semacam journey-nya itu devosinya full banget ke cahaya dalam diri kamu, ke kebijaksanaan jiwa kamu kayak gitu ya. Kalian ini seseorang yang pengabdiannya tuh tulus banget ya, fokus ya, bener-bener ke Tuhan aku lihat. Jadi banyak yang dari kalian yang masih belum di tahap ini, banyak masih ngejudge kayak menilai dunia tuh negatif mulu gitu ya, secara fisiknya secara realnya kayak gitu ya. Kayak banyak juga dari kalian tuh terlalu keras juga sama diri kalian sendiri, itu juga yang masih belum awakening ya. Jadi kamu tuh kayak ada di dalam fase sacred devotion gitu, bukan lagi kayak berjuang untuk jadi sempurna, tapi tetap jadi otentik gitu. Karena Bridget ini nge-guide kamu untuk nemuin kayak semacam balance antara spiritualitas sama duniawinya. Kamu bakal belajar jadi spiritual, bukan berarti menjauh dari dunia, tapi kayak lebih kayak menghadirkan kesadaran kamu secara spiritual, kesadaran dari Tuhan di setiap hal yang kamu lakuin gitu. Jadi ketenangan sejati itu bukan di tempat yang sunyi, tapi di hati yang udah penuh ya, penuh doa gitu. Entah itu kamu dimanapun, bahkan di tengah keramaian sekalipun gitu. Jadi aku lihat di sini nih kayak kamu tuh jangan ngehakimin diri kamu ataupun orang lain yang memang gak sejalan sama perjalanan spiritual kamu. Kamu itu lagi diarahkan ke arah hal yang suci gitu. Jadi kamu harus jadi manusia yang sadar terkait tentang itu ya. Aku ngelihat di sini kalau untuk pure visionnya kamu ada di sini gitu kan. Jadi kayak kamu tuh seseorang yang bisa ngelihat keindahan sakral dalam segala hal, percaya segala sesuatu itu bakal mungkin terjadi gitu. Banyak yang dari kalian belum ke tahap ini, makanya kalian itu sering pesimis. Banyak yang dari kalian yang belum ke tahap yang tadi aku sebutin, kalian banyak yang kehilangan iman terhadap miracle ya, terhadap keajaiban dalam hidup ya.
Ini semacam kebangkitan dari awakeningnya tuh di inner child secara spiritual dalam diri sebenarnya. Jadi bagian yang dulu kamu percaya itu keajaiban, itu cinta, itu cahaya gitu loh ya. Jadi setelah semua perjalanan kamu yang udah berat banget, yang penuh luka banget, yang penuh introspeksi ya, nanti kamu bakal di reminder untuk ayo ya, ayo men, ayo bermimpi, ayo happy tanpa rasa takut ya. Jadi cahaya spiritual kamu tuh sebenarnya paling murninya ya, pas waktu kamu itu bisa ketawa dengan jiwa kamu yang bersih ya. Ini semacam rebirth energy, kamu bakal mandang hidup dengan mata yang baru, seolah segala sesuatu itu kembali mungkin ya. Dan kali ini kedewasaan itu spiritual di dalam diri kamu itu tenang, bukan ngejudge gitu ya. Aku ngelihat di sini ada student gitu ya. Ini udah eternal dari learner gitu ya. Karena ini eternal flame ya, ini eternal learner. Oke. Jadi kamu itu tipikal orang yang rendah hati ya. Kalau untuk belajar segala macam rendah hati gitu. Kamu terbuka sama pembelajaran hidup kamu ya, dan itu terjadi seumur hidup. Ketika kamu masih belum di tahap itu, kamu bakal sombong banget, gue udah pintar banget nih, nggak ada yang lebih pintar pada gue. Siapa? Apa yang salah dari gue? Mana yang salah? Gitu kan? Nggak ada yang salah. Semua sempurna, gitu kan? Banyak pakai ego atau tahu banyak tapi nggak mau berubah juga banyak. Jadi tahu teori tapi nggak mau ngelakuin. Jadi aku lihat di sini kamu lagi dipersiapkan jadi ini. Teacher ini ya, guru dari pengalaman kamu sendiri sebenarnya ya. Kamu udah tadi melalui luka, transformasi, cinta, kehilangan ya. Sekarang tuh Tuhan tuh ngajak kamu tuh ayo share hikmah yang kamu dapetin dalam hidup kamu, entah itu dari karya kamu, dari ucapan kamu, dari jalan hidup kamu sendiri. Di sini ya, energinya ini sebenarnya nge-reminder kita untuk yaitu pembelajaran tuh nggak pernah selesai. Setiap pengalaman itu kelas, setiap orang yang kamu temui itu guru ya. Jadi kebijaksanaan sejati itu bukan tentang tahu segalanya, tapi tahu kapan kamu harus belajar lagi gitu. Jadi level up di 2026 kamu bakal mencapai balance itu antara dunia spiritual sama dunia yang real. Kamu bakal nyembuhin inner child kamu ya. Kamu bakal ngembaliin rasa percaya kamu terhadap keajaiban dalam hidup. Kamu jadi versi diri kamu yang lebih rendah hati, lebih bijak, lebih kebuka untuk terus belajar. Kamu mulai nge-share cahaya kamu, nge-share inspirasi kamu juga buat orang lain tanpa kehilangan sisi manusiawinya kamu. Di akhir perjalanan ini kamu bakal nemuin makna sejati dari awakening itu. Ya, kalau cinta itu bukan tentang apinya, tapi tentang ketenangan. Ya, kalau kebijaksanaan itu bukan tentang tahu, tapi tentang berserah. Energi Bridget ini ya, nyalain cahaya di hati kamu, bukan cahaya yang ngebakar ya, tapi cahaya yang nuntun, yang lembut, yang abadi. Sekarang kamu tahu setiap luka itu guru, setiap cinta itu adalah doa, dan setiap langkah yang kamu buat sekecil apapun itu, selama itu menuju kebaikan, itu sebenarnya bentuk ibadah yang paling suci. Oke, kita lanjut. Aku pengen lebih untuk menjelaskan untuk Paul nomor 3 energinya. Oke, di sini ada authenticity ya, yang tadi aku bilang. Oke. Chance. Ini sebenarnya udah saling nge-confirm ya. Oke. Aku ngerasa setelah semua yang udah kamu laluin ya, entah itu luka, entah akhirnya pencarian apapun yang kalian cari, entah itu cinta atau pembelajaran apapun ya, udah saatnya kamu ngelepasin semuanya itu ya, yang bentuknya masih palsu, yang gak lagi sesuai sama diri kamu sendiri ya. Kayak aku ngerasa kan Bridget ini kan dia Dewi Api abadinya
ya. Jadi ini ada transformasi yang lembut tapi dalam. Jadi perubahannya ini bukan cuma datang dari semacam keinginan kamu untuk buktiin sesuatu hal gitu, bukan. Ya, tapi dari rasa damai untuk jadi diri kamu yang benar-benar the real you gitu. Jadi kamu gak perlu kayak usaha untuk jadi versi terbaik dari dirimu kayak gitu-gitu, gak perlu. Ya cukup jadi versi yang paling jujur aja. Tahun 2026 itu nanti ada momen-momen rebirth dimana kamu bakal tadi kayak ganti kulit gitu kalau ular ya kan, ganti kulit lama gitu, entah itu dalam hubungan deh, cara berpikir atau lifestyle kamu itu bisa nanti berubah nanti ya. Dan di sini aku ngelihat kamu nggak lari sih dari siapapun, kamu bakal balik ke dalam diri kamu sendiri ya. Aku lihat di sini kamu bakal ngajarin gitu kalau authenticity ini ya, ini keaslian gitu, itu tuh bentuk tertinggi dari keindahan. Kamu nggak lagi butuh validasi, kamu udah tahu nilainya, udah tahu cahaya yang kamu share ya. Kamu belajar kalau jadi otentik itu bukan berarti harus keras ya, atau kayak harus berani tampil menonjol kayak gitu, enggak ya. Justru ini jadi lembut, jadi tenang, jadi apa adanya itu bisa gitu. Jadi cahaya itu nggak perlu berteriak biar kelihatan gitu, cukup bersinar aja gitu ya. Jadi aku ngelihat di sini tuh spiritualitas yang sejati itu ya kesederhanaan hati ya. Iman yang sejati itu ya keberanian untuk hidup jujur, bahkan kalau itu nanti bisa artinya beda gitu ya dari ekspektasi orang-orang gitu ya. Jadi kamu itu bakal berubah bukan karena ingin diterima, tapi karena ingin setia sama kebenaran dalam diri kamu. Kamu mulai hidup lebih sederhana, lebih damai, lebih selaras lagi sama nilai-nilai dalam jiwa kamu. Dunia luar mungkin ngeliat kamu berubah, tapi kamu tahu kamu ya jadi lebih pure, bukan berbeda sebenarnya gitu. Kamu ninggalin kebutuhan kamu untuk ngekontrol, ngebuktiin diri lah, apalah gitu ya, ngebandingin lah ya, mulai hidup dalam ketenangan spiritual yang benar-benar real. Itu penting buat kamu gitu ya. Jadi setelah api yang membakar semua yang palsu, nanti tersisa cuma cahaya yang pure dari diri kamu ya. Di tahun 2026 bukan lagi tentang siapa yang harus kamu nanti harus jadi apa gitu, bukan, tapi tentang siapa diri kamu sebenarnya ya. Dalam kesederhanaan kamu bakal nemuin kedamaian, dalam kejujuran kamu bakal nemuin power kamu ya. Jadi kamu nggak perlu lagi menjadi luar biasa buat jadi bersinar, cukup jadi real aja. Nanti Tuhan bakal ngenalin kamu ya, nanti semesta bakal ngenalin kamu juga. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan bagi kalian yang tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye-bye.